Ad-darsu tsalitsa asyaru. Benar ya. Pelajaran yang ke-13 ini diawali dengan apa nih? Sebuah dialog atau bukan ya? Kalau dialog tapi nggak ada nama-namanya. Baik, silakan dibaca dulu dari absen pertama. Febri ya, Nah, Ustaz. baca tiga baris saja. 3 baris. Ustaz. Man haula'il fityatut tiwalu ya Ali ya Aliyun ya Aliyu Ya. hum tullabun juddun. Hmm? Jududun. Hum tullabun judun. Jududun. Jududun, iya, betulnya dua kali. Ya. Man min Terus? ainahum? 3 baris, Ustaz. Iya, iya, sudah selesai ya. Nah, Berikutnya nomor 2 Imam Baihaqi, Izzuddin Baihaqi. Man Lanjutkan. man ainahum. Yang bawahnya, Hum. yang bawahnya. Oh ya. Hum min Amerika. Ahum zumalauka. Naam. Hum zumalai. Hum fi fasli. Nah, berikutnya Abu Urwah. Ahum mujtahiduna. Naam, hum mujtahiduna. Ma asma'uhum. Ya, berikutnya Sulaiman. Asma'uhum Yasirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullah. Waman haula'i ar-rijalu apa ini? Al 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 ar-rijalu kisorun. Benar nggak Ustaz? Iya, betul. Al-kisorun. Isoru apa alif lam berarti nggak tanwin ya. Ar-rijalul kisorun. Ru nggak tanwin. Tadi baca tanwin apa enggak? Oh, anu baca tanwin ya. Kisoru. Nah, iya. Ar-rijalul kisoru. Hum hujjajun. Berikutnya siapa? Imam Taufik ada? Hadir Ustaz. Silakan baca. Min ainahum ba'duhum minasin wa ba'duhum minal yaban. Terus berikut lanjut selesaikan. Ini 2 baris lagi. Ainal Mustafa wa asdiqauhu dhahabu ilal muta'amu. Mad'ami ila ada ilanya berarti apa? Huruf jar ya. Huruf jar ya. Ilal mat'ami. Baik. Kita bahas satu-satu ya, bahas bareng-bareng maksudnya. Man haula ilfit ya tiwalu ya aliyu dimatikan dulu yang masih nyalakan mic. Nah. Ya. Kalau sebelumnya kita sudah membahas isim isyarah, sudah ya, isim isyarah yang tunggal atau yang mufrad
yang ditunjuk itu berarti satu gitu kan. Ada baitun ya kan. Hadhihi haqibatun. Ada untuk muannats, hadhihi untuk mudzakkar. Kemudian itu yang dekat, kemudian yang jauh ada dalika, ada tilka. Kemudian sekarang ini kayak pembahasan isim isyarah tunjuk, namun bukan tunggal tapi jamak. Yang ditunjuk itu banyak ya. Banyak itu berarti kalau dalam bahasa Arab tuh 3 ke atas ya. Kalau yang tunggal itu mufrad 1, kalau 2 itu musanna, kalau jamak ya 3 ke atas. Itu 3 ke atas itu jamak, banyak lah ya. Kalau dalam bahasa Indonesia gimana, nggak ada seperti itu ya. Bahasa Indonesia ya 1, 2 double gitu. Nah, kata tunjuk jamak ini untuk yang dekat menggunakan haulai. Nunjuk, dekat, ya nunjuk, banyak, dekat, dan yang ditunjuk adalah apa? Orang atau yang berakal. Berakal ya, akil. Orang atau yang berakal. Man haula il fityatut tiwalu ya aliyu ya. Siapa ya? Gimana terjemahnya nih? Para fityatu itu jamak dari apa? Fata ya. Mufradnya fata, jamaknya fityatun. Fityatun itu jamak dari fata. Fata artinya apa kemarin? Pemuda ya. Berarti fityatun apa? Para pemuda. Siapa para pemuda ini? Siapa para pemuda ini? Tapi ini ada naatnya atiwalu ya. Siapa para pemuda yang tinggi ini? Berarti sudah itu terjemahnya. Siapa para pemuda? Tiwalu itu jamak dari tawilun. Jamaknya atiwalu. Tawilun ya panjang atau tinggi ya. Ya kalau di sini terjemahkan tinggi lah. Tiwal itu jamak dari tawil. Ini tinggi. Ya. Nah, ini karena man'utnya bentuk jamak, maka nah ada juga dijamakan juga di sini. Berarti ya. Siapa para pemuda yang tinggi ini, wahai Ali, ya Aliyu. Seperti itu terjemahnya kira-kira. Kemudian ini sebenarnya mungkin sebenarnya ada namanya sini ya. Di pinggirnya itu ada nama-nama yang dialog tapi di sini. Mungkin terhapus atau gimana ya. Ini kan dialog mungkin ya, antara siapa nih. Ali dan mungkin siapa kan. Mungkin ada yang terhapus kali ini. Hum tulabun jududun. Hum tulabun jududun. Nah, hum ini kata ganti jamak juga. Kata ganti orang atau domir ya istilahnya. Domir jamak. Mereka namanya. Hum mereka. Ya mungkin antum sudah hafal ya. Isim-isim domir dari huwa, huma, hum, iya, huma, hunna sampai ana nahnu gitu. Itu kalau bisa antum hafal dari sekarang gitu kan. Huwa, huma, hum, huwa itu dia laki-laki tunggal, huma mereka berdua laki-laki, kemudian hum mereka laki-laki banyak. Dia tunggal tapi perempuan. Seperti itu ya dihafalkan. Itu harus hafal di luar kepala. Nah, hum ini artinya mereka itu berarti apa? Orang ketiga tapi banyak dan mudakar ya. Mereka adalah tulabun, ini jamak dari apa? Tolibun. Jamaknya tulabun. Ya. Tolibun satu siswa, tulabun banyak siswa atau banyak mahasiswa, banyak santri. Ya. Jadi paling enggak ini berarti udah mulai ini nih meningkat nih. Kalau kemarin udah masih bahas masa yang
mufrad ya, tunggal-tunggal. Nah, sekarang udah mulai jamak ini. Ya. Hum tullabun jududun. Nah, mereka adalah siswa-siswa atau mahasiswa jududun baru. Ya. Pakainya jududun. Nah, ini juga jamakan juga. Hum tullabun jududun. Apa namanya? Itu sebagai apa? Sebagai naatnya ya. Hum itu apa? Mubtada'nya, tullabun adalah khobarnya, jududun ini naat dari tullabun. Berarti nat man'ut tuh nggak pakai alif lam juga bisa ya Ustaz? Kenapa? Naat manut? Ya Iya, enggak harus alif nggak lam. mesti ya. Enggak mesti. Alif lam berarti naatnya alif lam juga gitu ya. Kan udah pernah kayaknya pernah Oh, ya. yang mesti nat Alif man'ut lam, tuh sama gitu. iya yang penting sama. Alif lam ya pakai alif lam juga. Kalau maksudnya ma'rifah, nakiro gitu ya. Nah, seperti itu. Berarti ciri khususnya itu antara kata satu sama kata yang Sama. berikutnya itu sama gitu ya Ustaz? Sama ya sama. Baik itu jamaknya Ciri-ciri atau khususnya itu ya. mufrodnya atau musananya atau ma'rifah nakironya sama. Mudakar pada sama. Nah, Seperti itu kaidah dasar gitu, gampangnya gitu. Jadi seperti ini jamak kan, tulabun, mudakar juga. Jududun juga jamak, mudakar juga ya. Dan nakiro, sama-sama nakiro ya. Kalau pakai alif lam berarti sama-sama pakai alif lamnya, at-tulabu al-jududu gitu. Kalau seandainya pakai alif lam, maka naatnya juga pakai alif lam. Seperti ya. Ini bisa ada gambaran ini dua baris ini, ya mungkin agak panjang lebar ya bahasanya ya. Tapi nggak apa-apa. Karena ini udah mulai jamak-jamak ini. Setelah mufrad udah mulai meningkat sedikit lah. Kemudian Apa mau tanya Ustaz? ya silakan. Boleh. Sekali pembahasan nanya, jadi pembahasan nggak kalau masih bingung. Kalimat tanya di atas itu kan ma'rifah Ustaz. Jadi jawabannya kenapa jadi nakiro dia Ustaz? Yang mana nih? Al-fityatun tiwalu itu kan ma'rifah itu ada alif lam. Tapi di bawahnya jawabannya hum tulabul jududun. Kenapa Oh, enggak al tulabu al jududun? kalau hum itu udah menandakan ma'rifah. Kalau hum itu udah menandakan mereka gitu kan. Nah, udah jelas itu, masih jelas ya. Hum tulabun jududun. Oh kalau jamak berarti dia nakiro ya Ustaz. Enggak ma'rifah ya. Maksudnya apa? Jamak domir ya? Domir ma'rifah, Domir. Domir ma'rifah. Domir termasuk isim-isim ma'rifah itu domir ya. Tapi tulabnya enggak pakai alif lam untuk menandakan ma'rifahnya. Nggak perlu ya, sudah jelas ya. Jadi kalau seperti ini hukumnya ma'rifah juga. Mereka ini adalah para siswa yang baru. Ya menunjukkan mereka gitu. Seperti itu. Iya, udah menandakan ma'rifah, jadi nggak masalah. Sudah selesai. Berikutnya min ainahum, bukan man ya, tapi min ya. Min ainahum dari mana atau dari asalnya dari mana mereka? Masih mereka. Ya, mereka min Amerika. Mereka berasal dari Amerika. Kemudian ahum zumala uka. Apakah mereka itu adalah zumala itu jamak dari zamil. Apa zamil? Zamilun ya. Teman juga ya. Zamilun tuh jamaknya adalah zumalau ya. Zumalaun. Jamak dari zamil, zumalaun. Apakah mereka teman-teman kamu? Ya, Kak ini domir mukhotob, ya artinya kamu ya. Udah tahu lah insya Allah Kak kamu. Kalau ki, kamunya perempuan. Ya. Zumala uka berarti kaknya laki-laki. Namhum zumalai. Betul, mereka adalah teman-temanku. Hum fi fasli. Hum
fi fasli. Mereka ada di kelasku. Perhatikan juga ini perhatikan di sini zumala uka. Ya. Zumala uka. Di sini juga kaidah mudhof ilaih ya. Zumala sebagai mudhofnya ya. Berarti di sini idhofah ke isim dhamir namanya. Biasanya kita kan kemarin apa? Idhofahnya ke isim dhohir ya yang jelas ya. Misalnya kitab Muhammadin, kitabnya Muhammad ya kan. Muhammad ini isim dhohir jelas ya. Maksudnya bukan ganti. Lawan dari isim dhohir ada isim dhamir. Nah, ini isim dhamir nih Kak ya. Kemudian ya mutakalim isim dhamir ya. Udah kemarin ya kayaknya ya, baiti gitu ya. Tapi baru yang ya mutakalim. Ya itu idhofah ke isim dhamir ya. Zumalanya sebagai mudhof, kafnya di sini kaf mukhatab ini sebagai mudhof ilaih. Ini juga sama zumala sebagai mudhof, ya mutakalim sebagai mudhof ilaihnya. Fasli juga sama. Ya. Nah, berarti di sini kalau seperti ini itu maksudnya kayak mudhof ilaih ini yang diidhofahkan ke isim dhamir tidak perlu alif lam lagi ya. Jadi tidak mungkin dhamir bergabung dengan alif lam ya. Misalnya az-zumala uka itu nggak mungkin. Az-zumala uka itu ya. Dan kalau diidhofahkan ke isim dhamir itu kaedahnya yang tadinya misalnya ma'rifah menjadi tadinya nakiro menjadi ma'rifah. Misalnya zumalaun misalnya kan atau zumalaun itu kan nakiro. Tapi ketika diidhofahkan atau dimudhofkan ke isim dhamir akhirnya makna jadi ma'rifah. Tidak ada kaidah tersendiri. Ya. Nahum zumalai hum fi fasli. Mereka ada di kelasku. Ahum mujtahiduna ya, ahum mujtahiduna. Oh ya tadi apa ini tiwalu, kemudian fityatu, tulabun ya. Al fityatu, at-tiwalu, tulabun, jududun. Ini jamak taksir ya. Jadi nanti ada pembahasan jamak itu ada jamak mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim itu yang akhirannya waw dan nun. Itu kalau posisinya marfu ya. Kalau posisinya dia majrur atau mansub ya dan nun ya. Misalnya muslimun berarti mufrad ya. Jamaknya muslimuna atau muslimina. Nah, itu jamak. Ini namanya jamak mudzakkar salim ya. Jamaknya teratur, ada waw dan nunnya atau ya dan nun. Tambah lagi mujahidun. Jamak mudzakkar salimnya mujahiduna. Nah, seperti itu ya. Atau mujahidina dan lain sebagainya. Pokoknya kalau yang di jamak mudzakkar salim itu waw dan nun atau ya. Kemudian ada jamak muannats salim. Tadi mudzakkar salim itu laki-laki ya. Kalau muannats salim jamak muannats yang salim yang selamat sama ada aturannya juga yaitu apa? Akhirannya alif dan ta ya. Misalnya muslimatun, wanita muslimah jamaknya muslimatun, muhandisatun, insinyur perempuan. Jadi apa? Muhandisatun, guru perempuan, mudarrisatun tunggal. Kalau jamaknya mudarrisatun. Nah, seperti itu ya. Jadi ada alif dan ta-nya. Insya Allah antum mungkin sudah paham ini ya. Jadi hanya mengulang saja yang mungkin belum. Boleh sambil bertanya Ustaz? Ya boleh silakan. Itu yang jumalau sama jumalai bedanya apa Ustaz? Maksudnya kok di hamzanya itu kan ada kalau yang di atas wawu ya, kalau di bawah ya. Iya, Kalau karena jumalai udah kan kayaknya pernah teman-teman jelasin saya juga. ya. Betul. Asalnya kan asalnya. Ya, ini kan karena faktor ya mutakalim saja. Jadi kalau faktor ya mutakalim maka
hamzanya tadinya dikasrohkan seperti itu. Sama seperti kitabi juga, asalnya ke kitabui gitu kan. Akhirnya bu. Nah, karena ada ya mutakalim maka biar ringan gitu kan. Jadi lomanya diganti kasroh gitu. Soalnya namanya juga zumala ui tadinya kan jadi zumala i gitu. Kalau kaf ya enggak gitu kan. Kaf enggak. Makanya ini ada irobnya ada beda sendiri ya. Irobnya nanti ini ya, kalau yang zumala i gitu kan. Terus apa tadi kitabi yang bersambung dengan ya mutakalim yang irobnya lebih menjelaskan ini. Kenapa bisa seperti ini? Karena dia apa namanya? eh, apa istigol itu tersibukkan dengan menempatkan harokat harokat menjadi kasroh karena apa? Karena menyesuaikan munasabah dengan menyesuaikan dengan iya-nya tadi ya mutakalim. Jadi disesuaikan. Ya kalau anak ngejelasinnya ya tadinya zumala sebenarnya ya kan zumala gitu mana disesuaikan aja biar enak gitu kan namanya gitu. Tapi kalau secara irob tadi nanti ada irob tersendiri. Kalau diterjemahkan irobnya ya karena kesibukan menyesuaikan harokatnya karena ada ya mutakalim seperti itu penjelasan irobnya. Jadi zumalai. Kalau kaf tadi ya enggak. Kalau kaf ini kan biasa aja. Jadi zumala uka. Ya mutakalim itu artinya apa Ustaz? Ya mutakalim ini ya nih ya nih ya. Ya yang nih zumalai itu ya mutakalim artinya mutakalim itu apa ya? Yang berbicara orang pertama. Nah, gitu kan. Zumalai teman-temanku gitu kan. Jadi ada mutakalim, ada mukhotob itu yang diajak bicara orang kedua ya. Terus yang orang ketiga apa? Goib ya. Yang mutakalim ada dua mutakalim kan? Ana dan nahnu gitu kan. Mutakalim orang berbicara orang pertama. Orang kedua mukhotob, ada mukhotob laki-laki, mukhotob, ada mukhotob perempuan, mukhotobah kan gitu. Orang ketiga goib ya. Goib orang ketiga. Ada goib yang laki-laki goib, kalau yang perempuan goibah gitu. Berarti Seperti itu. gampangnya ya mutakalim itu saya yang berbicara gitu ya Ustaz. Betul. Hum zumalai gitu kan. Hum zumalai ya. Yang berbicara kan saya kan. Mereka adalah teman-temanku gitu kan. Takalim. Takalim. Orang pertama atau yang berbicara. Takalim. Afan Ustaz, izin yang bertanya. Hmm. Ini ya yang mutakalim ini Ya. termasuk mudhaf ilaih enggak Ustaz? Tadi kan zumala Iya uka mudhaf itu. ilaih benar. Betul. Oh, ya. Betul mudhaf ilaih. Nah, seperti dijelasan tadi mudhafnya zumala gitu kan zumala. Ya mutakalimnya dia menempati sebagai mudhaf ilaih. Majrur juga ya. Di mahalim jarrin itu majrur. Ya mudhaf ilaih pasti majrur ya. Nah, sebenarnya kalau domir karena domir itu mabni maka ya tadi kalau mabni itu namanya fi mahalli jar. Fi mahalli apa? Fi mahalli kalau majrur berarti fi mahalli jarrin. Tapi kalau mu'rab yang memang harokatnya berubah-ubah bisa berarti langsung aja majrurun gitu kan. Majrur. Tapi kalau yang mabni berarti fi mahalli jarrin menempati kedudukan jar gitu kan. Posisi jar majrur. Seperti itu ya. Ada lagi? Nah, ini juga ini ya. Maksudnya kata dijelasin masalah jamak. Jamak mudzakkar salim tadi ya. Waun nun. Ini mujtahidun jamak mudzakkar salim ya. Ahum mujtahidun jamak mudzakkar salim. Apakah mereka mujtahidun orang-orang yang rajin itu kan? Mujtahidun itu. Ini jamak mudzakkar salim. Mufradnya apa? Mujtahidun. Mufradnya satu tunggal. Berarti mujtahidun banyak ya. Nah, kalau yang satu lagi, ini yang memang rumusnya terlalu ribet, yaitu jamak taksir. Jamak taksir ada rumusnya, cuman banyak rumusnya. Dihafalin mumet juga. Ya, ada kaidah-kaidah, ada kaidah-kaidah jamak taksir itu. Makanya solusinya jangan dihafalin. Jangan dihafalin rumusnya. Nanti kalau ketemu rumusnya, makanya anak nggak menyampaikan rumus jamak taksir kalau seandainya belajar tentang ini ya. Dihafalin aja jamak taksirnya ya. Misalnya tolibun, jamaknya tulabun. Jadidun jamaknya jududun ya. Tadi tawilun jamaknya tiwalun.
Dihafalin aja, lihat di kamus. Dihafalin. Ada sih rumusnya, cuma rumusnya lebih rumit daripada menghafalkan jamak-jamak taksir ini di kamus. Mendingan ngapalin jamak indikasi di kamus daripada ngapalin rumus-rumus jamak taksir. Ya, ini tulabun jamak taksir. Dan banyak cukup banyak juga jamak taksir itu. Kursi, gitu kan. Jamaknya karosiyun, baitun, jamaknya buyutun, banyak kali. Tapi insya Allah kalau sering ya sering ketemu mufrodat nanti hafal sendiri. Ya. Seperti itu. Kalau jamak mudzakkar salim, muannats salim kan gampang ya. Ada rumusnya, gampang. Abaunun atau ya'nun. Muannats salim, alif dan ta. Kemudian na'amhum mujtahiduna. Betul, mereka adalah orang-orang yang rajin ya. Ma asma'uhum. Nah, ini juga sama ya. Asma'un ini jamak dari ismun, artinya nama. Asma'un ini jamak dari ismun, jamak taksir juga ya. Enggak, jamak taksir gampangnya kalau secara bahasa taksir itu apa? Pecah gitu, enggak beraturan ya. Ya Mas Budi pecah, enggak beraturan pokoknya. Secara ininya aturannya rumit masih ya. Beraturan ada aturannya, cuman rumit. Jamak taksir. Ma asma'uhum, siapa nama-nama mereka ya. Asma'uhum, nama-nama mereka. Yasirun, ya Yasir, wa Zakaria, Zakaria, wa Musa, Musa, wa Abdullahi, Abdullah. Ya. Kemudian, nah ini, wa man haula'ir rijalul qisaru. Nah, berarti kan ar-rijalu jamak dari rojulun. Ya, berarti kan ya. Rijalun jamak dari rojul, ini jamak taksir juga ya. Rojulun tunggal mufrad ya, jamaknya rijalun. Nah, ini diingat gampang ya, rijalun. Nah, qisarun ini jamak dari qasirun ya. Apa qasirun artinya pendek ya. Qisarun ini jamak dari qasirun. Jadi terjemahannya, dan siapa apa para lelaki yang pendek ini gitu kan. Hum hujajun, mereka adalah, hujaj itu jamak dari hajun, jamak taksir juga hajun, orang yang berhaji ya. Hujajun ini juga orang-orang yang berhaji, jamak. Mereka adalah hujajun, orang-orang yang berhaji. Kemudian min ainahum, dari mana asal mereka. Ba'duhum minas sini wa ba'duhum minal yabani. Sebagian mereka, ba'duhum, sebagian mereka. Ini juga sama ya, ba'dun, berarti kan asalnya ba'dun ya. Ya, itu sebagian. Nah, diidofakan ke domir ya. Ba'duhum. Ba'duhum, sebagian mereka minas sini, berasal dari Cina, wa ba'duhum minal yabani, dan sebagian mereka lagi berasal dari Jepang. Aina Musa wa asdiqauhu, di manakah Musa wa asdiqauhu. Nah, asdiqa ini sama seperti zamilun ya. Sodiqun. Nah, sodiqun artinya teman juga ya. Jamaknya adalah asdiqou ya. Jamak dari sodiqun ke asdiqou. Zahabu. Beda. Ya. Apa Ustaz? Bedanya dari jumala sama asdikun apa Ustaz? Beda, maksudnya apa ya? Sebenarnya ada, Kan agak lupa. kan sama ya artinya ya teman ya. Teman sebenarnya ada tingkatan sebenarnya. Ada tingkatan masalah teman ya.
Karena agak Sahabat lupa gitu tingkatnya. maksudnya. Iya, maksudnya ada tingkat-tingkatan teman dari kedekatannya ya. Iya. Sodiqun, ada zamilun, ada sahibun. Ya, tingkatan kedekatan paling tinggi mas ya. Dekat banget itu kholilun. Nah, anak agak lupa. Nanti anda coba ingat-ingat lagi referensinya. Maksudnya ada emang ada mufrad teman itu banyak ya. Ada sodiqun, ada zamilun, ada sahibun ya kan, sahabat, teman. Teman juga artinya. Ada kholilun. Nah, kholilun tingkatnya malah kholilun aja. Kholilun yang tertinggi, maksudnya yang paling dekat banget ya. Paling Olin dekat banget kholilun. bukannya kekasih Ustaz. Iya, sampai kekasih itu. Maksudnya terlalu deket banget kan dari kan kholilun. Teman deket banget tuh. Mm-mm. Makanya dalam Al-Qur'an tuh berarti yang surat apa tuh ya, Al-Baqarah. Yang tidak bermanfaat apa tuh? Jual beli terus kemudian yang nanti di akhirat ya. Kemudian Allah menggunakan kata kholil, khullatun itu kan. Tidak bermanfaat nanti, teman dekat tidak bermanfaat di akhirat. Makanya khullatun kan, karena khullatun ternyata apa? Teman yang paling dekat banget namanya kholilun, khullatun. Nah, maka nggak bermanfaat, teman yang paling dekat pun di dunia nggak bermanfaat nanti di akhirat. Nanti gitu ada di surat Al-Baqarah ayat berapa entar lupa. Seperti itu. Makanya Khalilullah ya, sangat dekatnya kan kasih Allah. Nabi Ibrahim ya. Ustaz mau tanya boleh Ustaz? Nah, silakan. Eh, Tadi Ustaz bilangnya kan tentang pertanyaan pertama tadi. Kan ini ada diulang yang kedua setelah hum itu kan nggak mungkin ada al. Yang mana ya Pak? Yang pertanyaan Oh, tadi pertanyaan yang mana? yang Al. awal yang hum tulabun jududun itu apakah mungkin bisa jadi humul tulabul jududun gitu, ada alnya gitu kan. Terus Ustadz bilang setelah isim domir nggak mungkin ada alnya, tapi apakah dalam kasus ini apa kasus Oh, maksudnya bukan itu. Maksudnya kalau di dalam satu kalimat ada isim domir gitu ya. Enggak pakai alif lam. Ya kan kalau ini humut tulabu bisa aja, humut tulabu dulu bisa gitu. Maksudnya yang nggak bisa bergabung itu misalnya ini. Azumala uka nggak mungkin jadi azumala uka itu nggak mungkin itu kan. Paham nggak? dan domir ininya domir Kalau beda kata ya bisa hubungnya. aja. Humut, tulabu bisa aja gitu. Oh itu Ul sebenarnya muflihun itu bisa kan. Akan terpisah misalnya kalau yang bersatu itu ya, satu dalam satu kata gitu. ya, Paham nggak? berarti ini sebenarnya bisa pakai al juga tapi Nah, ya bisa aja. gantung ya Ustaz, artinya berbeda atau gimana? Ya paling lebih spesifik lagi mungkin ya kalau pakai alif lam gitu aja paling. Alif lam itu maknanya kan menspesifikan ya. Berarti lebih spesifik lagi berarti kalau pakai lam. Sebenarnya nggak perlu juga pakai alif lam ya. Ya kalau pakai alif lam silakan gitu kan. Tapi di sini nggak pakai alif lam ya nggak apa-apa. Ya maknanya juga sudah spesifik ada humnya, ya kan. Seandainya mau pakai alif lam juga nggak apa-apa juga. Umut tulabul jududu. Bisa aja kan. Ya Seperti udah seperti itu ya. Ustaz. Nggak apa-apa, maksudnya seandainya pakai alif lam di sini kan si penulis buku nggak pakai alif lam, ya maknanya tetap spesifik juga, nggak masalah gitu. Yang tidak boleh digabung itu tadi ya, yang dalam satu kata ada domir, ada alif lam itu nggak mungkin. Misalnya eh, kitabi itu kitab saya, nggak mungkin al kitabi itu nggak mungkin. Aja bi panjangnya. Karena mudof ya Ustaz. Iya, ya sudah spesifik maknanya sudah ma'rifah. Kitabi sudah ma'rifah maknanya. Nggak perlu al lagi, al kitab itu enggak. Dan emang enggak dia udah menyalahi kaidah kalau pakai alam. Ada lagi? Ini Aina Musa wa istiqa'uhu. Ini dulu bentar terakhir ya. Zahabu ilal mat'ami. Zahabu ini eh,
fiil ya sebenarnya. Fiil tapi apa? Yang jamak, mereka pergi gitu. Biasanya kita kan ada haba ya. Ya, dahaba. Dahabu, dahabu. Itu kalau tasrifan fiil ya. Dahaba itu berarti dia telah pergi. Dahaba, dua orang telah pergi. Dahabu, banyak ini yang pergi. Ya, dahabu ini menunjukkan wawu jamaah, wawu yang menunjukkan jamak. Dahabu ilal matam. Mereka pergi ke matam, ini artinya apa? Nah, dari kata to'am. Kalau ada mimnya berarti apa? Matam, tempat makan atau restoran. Ilal matam. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Barangkali ada yang mau didiskusikan, silakan. Ada? Kalau nggak ada, kita ke Tamarin, pelatihan latihan. Hawlil mubtada'ah fi kullin minal jumalil atiyati ilal jam'i. Ya, rubahlah mubtada ya pada setiap setiap kalimat berikut ini ke bentuk jamak ilal jam'in. Ya. Contohnya nih, hadza tolibun. Perhatikan mubtadanya mana? Hadza ya jelas ya. Tolibun. Ini seorang apa siswa ya. Hadza ini mubtada, perhatikan ya kaidahnya kalau mubtadanya mufrad maka khobarnya mufrad juga. Ada mufrad ya, tunggal satu kan. Tolibun khobarnya tunggal juga. Nah, kalau diganti jamak, kalau mudzakarnya mubtadanya diganti jamak, maka otomatis khobarnya juga ikut jamak, ya ikut berubah jadi jamak juga ya. Jadi haulai tulabun. Haulai ini mubtada juga tapi bentuknya jamak ya. Haulai tulabun. Nah, khobarnya tulabun ya. Jadi jamak. Jadi nggak mungkin haulai tolibun, nggak mungkin ya. Haulai tulabun karena haulai nunjuknya juga nunjuk banyak ya. Seperti itu. Paham insyaallah ya. Nanti di sini juga ada dalam kurungnya sih. Jadi insyaallah sudah dijamakan di sini. Misalnya tolibun ini jamaknya di dalam kurung tulabun. Tajirun jamaknya tujarun. Nah, ini dihafal ini banyak ini. Nah. Silakan dilanjutkan dari tadi sampai siapa? Pak Oki ya? Ya, Ustaz. Betul? Nah, Ada silakan nomor 1, Ustaz. nomor 1 ya. Nah, silakan dibaca. Ada tajirun. Haulai tujarun. Baik. Ini artinya pedagang ya, tajirun, jamaknya tujarun. Silakan berikutnya. Siapa ya? Balik lagi Ustaz. Oke, ada yang belum ditulis nomornya nih. Hasan Nur Hadi ya? Oh iya ada. Nah, Hasan Nur Hadi udah siap? Nah, Siap Ustaz. nomor 2. Hada hajjun. Ya, Haulai hujjajun. sahih ya. Ini hajun orang yang berhaji, jamaknya hujjajun. Silakan Febri berikutnya. Febri, ada terdengar? Tadi kayak bersuara. Ada Febri? Nah Ustaz ya. Nah, Afwan. silakan. Nomor berapa Ustaz? Nomor 3 berarti. Nomor 3. Haza rajulun. Haulai rijalun. Baik. Berikutnya. Baihaqi.
Hada kabirun. Hmm. Haulai kibarun. Berikutnya. Burwa ya. Siapa? Nah, Ustaz. Antum ya. Antum nomor 3 ya benar ya. Silakan. Hada saghirun. Haulai sigharun. Sahih. Artinya apa nih? Kecil ya. Berikutnya Sule ya. Nomor 6 ya, Ustaz. Nomor 6 betul. Hada qasirun. Haulai kisorun. Sahih. Berikutnya. Siapa? Imam Taufik masih ada hadir bersama kita. Hadir Ustaz. Nah, silakan. Nomor 7 Ustaz. Betul, nomor 7. Ada tawilun haulai tiwalun. Sahih. Ini tinggi Mm. dan ini Mereka jamak ini. mereka. Ya, mereka ini ya. Mereka tinggi, mereka ini. Ya, betul. Terjemahannya mereka ini aja. Kalau ini berarti ya tunggal, mereka ini berarti banyak. Nah, silakan. Berikutnya. Hada waladun. Mm. Haulai auladun. Sahih, ini waladun. Jamaknya auladun ya. Waladun apa? Anak, ya, anak laki-laki satu tunggal. Auladun berarti anak-anak. Mereka ini adalah anak-anak. Berikutnya Hasan Nur Hadi ya. Silakan. Nomor berapa, Ustaz? Nomor 9. Nomor 9. Hada. Ini Ibnu ya, Ustaz? Ibnun ya. Boleh ya? Ada ibnun atau ada Hada ibnun. Haulai abnaun. Sahih ya. Ibnun jamaknya adalah abnaun. Sama ya. Anak laki-laki juga. Anak-anak. Nah, Ustaz. Berikutnya Febri lagi ya. Lah Ustaz. Mhm. Hadza ammun haula'i a'mamun. Sahih ya. Amun ini paman dari jalur ayah. Jamaknya adalah a'mamun. Berikutnya Bayhaqi lagi ya. Syekhun. Haulai syuyukhun. Sahih ya. Syekhun. Syekhun bisa diartikan guru juga, guru syekh gitu kan. Atau kalau dari usia ya yang tua gitu bisa juga diterjemahkan syekh tua, orang tua. Jamaknya syuyukh. Lanjut, siapa berikutnya? Abu Urwah ya. Nomor 12. Hada buyut. Sahih ya. Doifun ini artinya tamu ya. Duyufun ya jamaknya ya. Jamak taksir semua ya. Nah, beda ya. Doifin dengan doaifun beda ya. Jangan doifun itu tamu. Doaif itu yang lemah. Beda ya. Silakan berikutnya. Sulaiman ya. Bentar. Nomor 13. Hada jamilun. Haulai jumala'u. Nah, iya di sini berarti kalau yang atas tadi bertanwin semua ya. Ini jamak-jamak taksir yang tidak bertanwin ini. Zumala'u, fuqara'u, aghniya'u, astiqa'u, attiba'u. Nah, ini memang agak-agak perlu perhatian juga karena kadang-kadang juga kita sering lupa juga. Oh, ini ternyata nggak bertanwin ini zumala'u ya, bukan zumala'un, zumala'u. Tidak bertanwin ya, beda ya. Nanti itunya bisa beda pas dalam i'rab itu beda. Kalau ini nggak bertanwin ya. Jadi harus perlu dihafal juga. Nah, silakan berikutnya. Apa Ustaz diulang Ustaz tadi perbedaannya itu kalau untuk
jamak taksir ini dia nggak bertanwin gitu ya, Ustaz? Jamak taksir ada yang bertanwin ada yang enggak gitu. Hmm, Soalnya ini nggak bertanwin kan, zumalau bukan zumalaun ya, zumalau nggak bertanwin. Iya. iya. Doifun, duyufun bertanwin. Jadi ada yang memang ada yang bertanwin, ada yang enggak. Jadi memang perlu Berarti ini menghafal berarti ya? Iya, semua butuh ya kalau nggak bisa menghafal berarti sering Makanya ada rumus gitu. sering praktek gitu. Nggak ada rumusnya itu malah. Jadi Heeh. kalau itu Ustaz, kalau Ya kalau dirumuskan alal wazi fu'ala'u gitu. Rumusnya paling gitu. Oh ini wazannya fu'ala'u gitu. Setiap jamak taksir yang fu'ala'u berarti dia nggak bertanwin gitu aja. Paling rumusnya kayak gitu. Cuman kan agak rumit. Jadi dihafalin aja. Hmm. Gimana Pak Oki? kalau masuk ke susunan mudhof, dia masuknya isim ghairu munsharif. Yang dimudhofkan itu. Ya. Misalnya apa? Masih gimana? Masih yang mana? Tanya yang mana? Yang untuk part ini apa yang jamak yang terakhirnya tidak bertanwin Heeh. itu nanti kalau dimudahkan dia masuknya ikut kaidah ghairu munsharif. Kalau diidofakan, jadi mudhof gitu ya? Ya. Mudhaf Jadi, ilaih jadi mudhaf ilaih. oh jadi mudhof ilaih. Ya, nanti dia bedanya ya. Kalau jadi mudhof ilaih, majrurnya kalau yang nggak bertanwin dengan fathah. Kata Ya. oh ikut sama Kalau, betul. Kayak kita kan udah pernah ya. Kalau yang misalnya bukunya Aminah gitu kan, bukunya Aisyah atau bukunya Khadijah itu kan Kitabu Aisyata gitu kan, karena nggak bertanwin. Sama, ini juga sama. Ketika diidofakan ke Zumala, misalnya eh, apa? Gimana contohnya misalnya? Gampangnya ya, hada kitabu Zumala gitu kan. Ini bukunya teman-teman itu ya. Ini teman-teman. Berarti Zumala bukan Zumalai karena dia bentuknya jamak taksirnya tidak bertanwin. Nah, itu pengaruh juga. Ya, seperti itu. Makanya perlu ya dihafal nggak apa-apa kalau bisa menghafal. Ya. Ada lagi? Paham ya Pak? Paham ya? paham insyaallah. Nah, berikutnya siapa tadi? Diteruskan, lanjutkan. Imam Taufik ya? Siapa tadi? Tadi saya mana? Lupa. Oh, Imam Taufik. Oh, izin. Berarti di bawahnya Imam Taufik. Saya berarti Oh iya, iya. Nah, silakan. ada fakirun. Fakirun. Nah, fakirun ya. Bukan fakirun, fakirun. Yang panjang ya-nya. Ada fakirun. Mhm. Haulai fuqara. Ya, itu juga sama ya. Tidak bertanwin juga. Fukoro, jamak dari fakirun. Terjemahnya fakir boleh, miskin boleh ya. Ya, sebenarnya fakir itu lebih miskin daripada miskin ya. Tapi kalau terjemahan miskin ya nggak apa-apa. Soalnya kan fakir udah baku belum dalam bahasa Indonesia. Kalau sudah baku lebih fakir aja. Berikutnya, eh, Abu Sajadah baru bergabung. Apakah sudah bisa mengikuti apa mau nyimak dulu? Halo Ustaz, bisa Ustaz. Bisa ya? Nah, silakan. Hadza sodiqun. Bukan, nomor 15 apa? Oh. 15. Hadza ghaniyun. Hadza ghaniyun. Agniya. Kemudian apa? Dijamakan gimana? Haulai Oh, haulai aghniya'u. aghniya'u sahih ya. Bisa ya, bisa ngikutin ya. Alhamdulillah. Berikutnya dari atas lagi berarti. Hadza sadiqun. Mhm. Haulai asdiqa'u. Sahih ya. Tadi Woniun udah terjebak artinya kaya ya. Agnia, makanya kita sering agnia gitu ya. Agnia orang-orang kaya ya. Oh.
Agnia itu artinya orang-orang kaya. Ghaniyun ya satu orang aja yang kaya. Ya, sahih. Berikutnya nomor 2. Izzuddin Baihaqi masih ada? Nah, Ustaz. Keluar. Nomor 17, Ustaz. Keluar. Ya. Ada tabibun haula'i atibba'u. Nah, sahih. Tabibun dokter, jamaknya atiba'u. Ya, ini juga nggak bertanwin ya. Atiba'u jamak Oh ya, ya. dokter-dokter ya. Rumusnya jauh banget. Nah, silakan berikutnya. Abu Urwa ya. Silakan. Hadza Ya, fatan boleh atau fatan? fatan. Pemuda ya. Haula'i fityatan. Fityatun. Jawabnya fityatun. Fityatun. Nah, ini udah tanwin ya. Bertanwin. Meskipun di situ fityatun pakai tak marbuto ya, tetap ya nggak dihukum muannats ya. Tetap pemuda ya, para pemuda. Ya. Jangan terkecoh dengan tak marbuto di sini. Ya, tetap mudakar juga. Berikutnya. Hadza ahun. Haula'i ikhwatun. Ikhwatun, sahih. Akhun ini ada jamaknya, ada ikhwatun ya. Ada juga ikhwanun ya. Ada 2 berarti. Ikhwatun dan ikhwanun. Kalau di dalam Al-Qur'an al-mu'minuna ikhwatun ya, pakainya muannats, pakai muannats, pakai tak marbuto, ikhwatun. Berikutnya silakan. Imam Taufik ya. Imam Taufik hadir? Izin kayaknya. Izin ya? Oh iya ya. Oh, oke ya berarti ya. Hadza jadidun. Haula'i jududun. Ya. Hadza jadidun, haula'i jududun ya. Jadidun baru, jududun ya jamak dari ini ya, jadidun. Baru juga ya. Tapi nggak diterjemahkan baru-baru ya. Jadi ini kan kata sifat itu. Kalau kata sifat ya bukan satu aja. Jadi dulu baru. Berbeda kalau bukan kata sifat ya. Ahun gitu kan. Jadi saudara-saudara ikhwatun. Kalau jadi idun baru. Berarti ya bukan terjemahan baru-baru. Nggak enak juga kalau terjemahan baru-baru. Baru juga. Haulai jududun. Mereka ini baru gitu juga. Berikutnya. Ada, anu Ustaz. Silakan. Yang nomor 21 ya. Hadza mudarrisun. Haula'i mudarrisun. Nah ini jamak mudzakkar salim ya. Mudzakkar salim yang ada aturannya yaitu wawu nun, wawu sukun dan nun ya. Mudzakkar salim. Berikutnya. Abu Sajadah ya? Abra, Abu Sajadah. Halo Ustaz. Ya, silakan. Hadza muhandisun. Haula'i muhandisuna. Oke ya. Sama ini muhandisunnya
Muhandisuna ini jamak dari muhandisun, jamak mudzakkar salim. Sahih berikutnya nomor 1 lagi dari awal. Hadza fallahun. Haula'i fallahuna. Sahih ini falahun apa? Petani. Fallahun jamaknya fallahun. Para petani. Berikutnya nomor 2. Baihaqi. Mujtahidun. Haula'i mujtahiduna. Sahih. Ini juga pakai mudzakkar salim. Mujtahidun. Afwan Ustaz, mau tanya Ustaz, haulai artinya apa Ustaz? Mereka ini. Jadi tadi di awal-awal kita sudah jelaskan ya. Isim isyarah yang kalau kita udah belajar hada ya, isim isyarah yang dekat ya, tunggal dan dekat. Ya, hada pakainya apa? Hada dan hadhihi. Hada untuk mudzakkar, hadhihi untuk muannats. Ya. Nah, kalau untuk isim isyarah yang jamak ya pakainya haulai. Kalau kita terjemahkan mereka ini gitu ya. Mereka ini ya seperti itu. Berarti banyak ya Ustaz. Mereka ini ada banyak ya. Itu ya. tadi sunnah tadi mudzakkar salim maksudnya apa tadi Ustaz? Mudzakkar salim itu. Oh iya, jadi jamak ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannats salim, jamak taksir. Tadi sudah dijelaskan juga ya, tapi nggak apa-apa kalau mau diulang. Singkatnya kalau jamak mudzakkar salim itu ada aturannya, yaitu tambahkan waw dan nun. Misalnya di sini muslimun ya. Muslimun, satu muslim. Banyak muslim berarti muslimuna, ada waw nunnya, atau muslimina atau ya nun, waw nun atau ya nun. Ini jamak mudzakkar salim. Mudarrisun, mudarrisuna ya. Mujtahidun, mujtahiduna dan seterusnya ya. Ini yang jamak mudzakkar salim. Ya. Kemudian jamak muannats salim. Kalau mudzakkar kan berarti laki-laki. Kalau muannats salim perempuan. Ini juga ada aturannya, yaitu ditambahkan apa? Alif dan ta. Ya, misalnya muslimatun menjadi muslimatun. Tanya tak ini ya, bukan tak marbuto lagi ya kalau jamak muannats salim. Yang mungkin asalnya kan tak marbuto muslimatun. Tapi ketika dijamakan jadinya taknya jadi tak maftuha, tak yang terbuka. Muslimatun, muhandisatun, panjang ya ada alifnya. Mujtahidatun dan seterusnya. Kemudian satu lagi jamak taksir. Ya, jamak taksir ini jamak yang memang secara aturannya agak nggak beraturan. Taksir ini artinya pecah tuh nggak beraturan. Contohnya tadi di sana di awal-awal tadi ada jadi dun, jamaknya jududun ya. Nah, di sini ya, di sini contoh-contoh jamak taksir di sini ya. Nah, tolibun menjadi tulabun ya. Kemudian tajirun, tujarun, ini jamak-jamak taksir. Bagaimana cara ininya, orang nggak ada rumusnya ya dihafal, cara solusinya dihafalkan ya. Ya di kamus bisa. Atau kalau sering-sering mengerjakan kalau sering-sering belajar di sini juga lama-lama paling tidak ada jamak-jamak taksir yang kita nanti hafal sendiri dengan sendirinya ya. Jamak taksir ini banyak juga Ustaz. Banyak juga, banyak banget ya. Banyak sekali kalau jamak taksir. Banyak sekali. Nggak usah khawatir ya, banyak, masih banyak. Maksudnya nggak usah khawatir, banyak. Nah, pasti kebagian. Justru karena banyak makanya khawatir Ustaz. Iya. Ya, paham ya? Bisa penjelasan singkat tadi. Yang lain juga udah dijelasin tadi. Baik. Mana tadi ya? Yang terakhir apa? Ada muslimun, muslimuna, haulai muslimuna ya. Nah, ya. Ada pertanyaan lagi? Barangkali mungkin. Ini haula ini sama dengan artinya sama ulaika ya Ustaz? Ulaika nanti ya, ulaika berarti jauh, yang jauh. Kalau haulai kan ini ya, dekat ya, qorib ya. Oh, Kalau
Haulaika itu Yang jamak ada juga, sama ya. sekali. Jamak juga tapi apa? Jamak tapi yang jauh ya. Mereka itu kan. Ulaika mereka itu. Berarti ulaika itu jamak dari ini ya, dalika ya Ustaz. Dari Kalau hadama kan iya, haulai betul. ya. Kalau dalika Jadi kalau ulaika gitu. haulai ya bedanya gini ya. Kalau hada ya, hadhihi itu kan bisa untuk nunjuk yang apa? Yang tidak berakal juga ya. Paham nggak? Jamak yang tidak jamak mufrad yang berakal maupun tidak berakal. Tapi kalau haulai, ulaika, haulai dulu ya. Ini nunjuknya yang berakal saja. Paham nggak? Jamak yang berakal saja. Jamak tapi yang berakal. Manusia yang berakal ya. Manusia lah kamu ya. Kalau hewan berakal nggak? Nggak berakal ya. Berarti nggak pakai haulai. Misalnya haulai apa? Kalbun jamaknya apa? Kilabun enggak ya? Mereka ini adalah para anjing enggak. Kalau haulai untuk yang berakal saja. Paham ya? Nanti yang tidak berakal pakai apa? Nanti ada. Jangan sekarang. Nanti ada. Bisa dipahami ya? Pokoknya haulai atau ulaika itu ya untuk yang berakal. Berarti masih rahasia ya Ustaz. Ini sebenarnya gampang, tapi kan nanti ketemu Bang ada nggak di sini? Yang untuk tidak berakal ya. Yang tidak berakal ya kata benda, anjing gitu, apa hewan dan lain-lain tidak berakal. Jamaknya kan banyak tidak berakal. Baitun, buyutun. Ini rumah-rumah gitu. Berarti apa? Kenapa nggak pakai haulai, buyutun kan enggak? Apa ini kitab-kitab kan nggak pakai haulai kutubun nggak ada gitu kan. Jadi ada sendiri. Ada. Gimana? Mau nanya lagi? Tadi kayaknya udah yang mau nanya. Enggak, berarti fungsi dari hada sama haula ini beda ya Ustaz? Fungsinya. Buat Fungsinya sama, nunjuk juga. Hada kan nunjuk juga. Nunjuk dekat kan hada kan. Sama beda jenisnya doang gitu. Beda apa namanya? Beda jumlahnya aja beda. Kalau hada yang ditunjuk tunggal satu. Hada kitabun ini satu buku gitu kan. Paham nggak? Yang ditunjuk juga kalau hada boleh orang, boleh benda gitu kan. Hada tobibun ini seorang dokter. Ya kan? Kalau dokternya banyak berarti apa? Haulai attiba'u. Nah, gitu kan. Dokternya banyak berarti bukan pakai hada lagi, bukan hada attiba'u enggak, tapi haulai attiba'u seperti itu. Oh, sekilas haula ini terdengar kayak pertanyaan Ustaz. Sekilas itu. Oh, gitu. Jadi kayak contohnya kayak haulai muslimuna, kayak seolah-olah menanyakan ini muslim itu gitu. Seolah-olah gitu. Kayak pertanyaan. Ya kalau kalau kita nadanya kayak nanya gitu ya bisa aja haulai muslimuna itu kan. Haulai apakah ini bisa aja kan kalau nadanya ya. Tapi makanya nada itu penting juga. Kadang nadanya nada bertanya padahal kalimatnya dari sisi kalimatnya bukan kalimat tanya. Ya bisa jadi itu tanya gitu. Ya kaidahnya mungkin kalimat kata tanya dibuang gitu. Nah, makanya penting dengan nada juga penting juga. Kan? Misalnya gini aja kalau bahasa Indonesia kan. Ini muslim gitu kan. Ini muslim itu kan nanya kan. Ya sama juga. Ya kan? Ada muslim ya. Sama. Ini nada juga penting juga. Kan berarti ada kata yang dibuang. Hal ada muslim. Ada hal yang dibuang atau a yang dibuang. Paham Ustaz, ya? ini jamaknya ini Ustaz nggak mau berganti-ganti lagi nih memang ya Ustaz. Jamaknya mana? Hada muslimun. Memang jamaknya haulai muslimuna ya Ustaz.
Ya, muslimun jamaknya muslimuna. Berarti memang Jadi ada beberapa yang jamaknya ini ada jamak mudzakkar salimnya, ada jamak apa nama? Jamak taksirnya ada beberapa ini. Tapi sedikit itu. Nggak terlalu banyak ya. Tapi kalau muslimun ya kan jamak taksir jamak mudzakkar salim saja. Jamak taksirnya nggak ada. Mm-mm. Misalnya kalau fakirun Ustaz. gimana? Fakirun jamaknya memang fuqara'u. memang fuqara'u saja ya Ustaz ya. Fuqara'u. Oh, kalau jamak setahu aneh sih ya fuqara'u. Entah apakah ada jamak mudzakkar salimnya kayaknya nggak ada. Fuqara'u yang masyhurnya itu ya. Memang ada sih beberapa yang berpendapat yang apa namanya jamak taksir yang laki-laki ya, yang khususnya yang memang apa tapi yang masyhur sih ya sesuai dengan ini ya. Misalnya rojulun ya rijalun, kayak nggak pernah didapetin rojuluna tuh nggak pernah rijalun. Meskipun ada beberapa yang misalnya tulabun atau libun, jadi jamaknya ada tolibuna, jadi ada yang boleh seperti itu. Tapi yang masyhur memang tulabun jamak taksir. Ya, ini khusus yang laki-laki yang berakal gitu ya. Ini penting sekali ya, maksudnya untuk masalah jamak taksir itu penting sekali, harus dihafal. Cukup penting lah, jangan sampai lalai ini. Ini sederhana tapi penting ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Nggak ada ya? Udah, kalau nggak ada, kita lanjutkan ke tamrin berikutnya yang 2. Hawlil mufrodatil lati tahtaha ya khotun ila jumu'i kama huwa muwadihun fil misali ya. Rubahlah apa yang dirubah mufrodat ya. Mufrodat itu kata ya. Kata-kata yang tahtaha ya, yang bergaris, yang di bawahnya khotun ada garis ya. Ada bergaris ya. Ke bentuk ila jumu' ya. Ke bentuk jamak ila jumu'in sama muwadihun fil misal. Sebagaimana sudah dijelaskan di contoh ya. Jadi ini perintahnya dirubah yang tadinya mufrad ya, maksudnya yang tadinya tunggal ke bentuk jamak. Contohnya misalun, contohnya man hadar rojulu, siapa laki-laki ini berarti rojul mufrad ya, tunggal. Huwa hujjajun sama huwa huwa hajun ya. Huwa hajun. Hajun juga mufrad juga. Nah, dirubah ar-rajulnya dirubah ya. Yang di garis bawah kan ar-rajul. Dirubah menjadi apa jamaknya ar-rajul? Jamaknya adalah rijal ya. Ar-rijalu. Nah, berarti nggak hanya ar-rijalun saja yang dirubah. Berarti kalau di sini rijal ini sebagai apa? Badal kan ya. Badal dari hada kan. Nah, berarti yang dibadal otomatis ya berubah juga gitu kan. Nah, badalnya dari jamak, yang dibadal ya otomatis jamak juga. Berarti dirubah hadanya menjadi haulai. Berarti man haula'ir rijalu. Berarti dirubah semua berarti ya. Kemudian enggak menjadi huwa lagi tapi jadi hum karena menjadi jamak. Hum hujjajun. Ya, seperti itu ya. Jadi otomatis merubah satu yang garis bawah ternyata berkonsekuensi merubah semuanya, hampir semuanya ya, kecuali man saja ya. Hadanya menjadi haulai, huwanya menjadi hum. Nah, itu ya. Paham ya? Insya Allah ya. Selanjutnya siapa tadi?
Yang giliran siapa? Sesuai dengan nomor tadi siapa? Abu Sajadah ya tadi ya? Berarti sekarang dari atas lagi ya? Gabri, silakan. Min aina hadzat tullabi? Dibaca dulu, dibaca dulu aja soalnya, nanti baru dirubah. Oh, nasib. Hmm. Min aina hadzat talibu? Kalau ibu, Huwa minal hindi. dirubah berarti gimana ngerubah? Kayak di Min contoh ya. aina haula'i tullabu? Oke, Hum minal hindi. bentar ya. Bagus ya. Berikutnya, terjemahan bisa ya, kayak gampang terjemahnya ya. Dari mana ya Bisa. siswa ini? Nah, berikutnya, Aina tajirul kabir huwa fis-suqi. saya. Aina tajir tuh ini apa Aina, aina? apa jamaknya tadi? Tajirun jamaknya apa? Tujarun. Jangan lupa ya. Nah, berarti Tujaru. aina tujaru. Aina tujaru aina tujaru kabirun. Nah, ini juga dijamak juga. Jadi ini tajir sebagai apa? Tujar sebagai apa? Atau tajir sebagai apa? Tujar Man'ut kan berarti gitu ya. Nah, arti berarti ngikutin yang disifati. Ya kan? Tajir ini kan sebagai yang disifati atau man'utnya. Atau tujar sebagai man'utnya. Maka naatnya juga harus ngikut jama. Berarti aina tujarul kibaru. Nah, kibaru. coba Huwa diulang. fis-suqi. Aina tajirul kabiri huwa fis-suqi. Kabiru Aina tadi. tujar Aina kabiru. tajirul kabiru gitu dulu. Nah, harokatnya jangan lupa. Ulang lagi coba. Huwa fis-suqi. Aina tajirul kabiru huwa fis-suqi. Silakan dirubah dari jamak. Aina tujaru kibaru kibarun huwa fis-suqi. Enggak jadi huwa lagi kan kan jamak mereka berarti pakainya bukan huwa kan tunggal satu dia. Kalau mereka pakainya apa? Mereka laki-laki atau mudzakkar pakainya hum fisuqi seperti itu ya. Silakan berikutnya. Mana Ustaz? Ya, silakan. Abu Urwah. Al-mudarrisul jadidu huwa Ya. ainal mudarrisuna judu Bagus. Jududu. hum andal mudiri. Sahih, mumtaz ya. Ain dijamakan ya. Ainal mudarrisuna karena dia jamak mudzakkar salim. Tapi naatnya tetap jadinya jamak taksir jududu ya. Ainal mudarrisunal jududu indal mudiri mereka bersama mudir ada bersama mudir. Nah, silakan berikutnya. Siapa nih? Halo, Ustaz. Iya benar, iya betul. Nomor 4 ya. Ayat tolibul jadidu huwa fil fasli. Iya, terus dibikin jamak. Ayat tulabul judud. Jududu. Ayat tulabul jududu. Ahum fil fasli. Baik ya. Ahuwa fil fasli. Benar ahum kan jamak. Ahum fil fasli. Ahum fil fasli. Baik ya. Berikutnya siapa? Imam Taufik.
Siap, silakan. Sudah online lagi yang Taufik belum ya? Berarti Hasan Nur Hadi, silakan. Bukan saya Ustaz. Nomor berapa tadi? Nomor Oke 5, dulu ya? Ustaz. Nomor, iya betul ya. Nomor 5 ya, silakan coba. Diulang lagi coba. Belum terdengar suaranya. Pak Oki duluan Ustaz. Nomor Oh, 6. mau Pak Oki dulu ya. Silakan Pak Oki. Ahazat tolibu goniyun. La. Huwa fakirun. Haula'i tulabu akniya'u. Ya. La. Hum fuqara'u. Mumtaz ya. Ya, betul ya. Ahaula itullabu aghniya'u lahum fuqara'u. Nah, dijamak seperti ya. Jadi banyak yang dirubah ini kan. Nah, berikutnya silakan. Sanur tadi yang Man hadzal rajulu huwa dhaifun. Man ha man haula irrijalun. Rijal alif lam nggak boleh tanwin ya. Ar-rijalu haula irrijalu tanpa tanwin. Man haula irrijalun huwa duyufun. Hum duyufun. Duyufun sahih. Duyufun. Artinya tahu ya artinya ya, paham ya. Berikutnya. Nomor 8 Ustaz. Bagus saja dah. Nomor 7. Li akhun kabirun huwa talibun bil jami'ati akhun jamaknya apa Ustaz? Boleh ikhwanun, boleh ikhwatun. Li ikhwanun kibarun. Hum talibun bil hum. Nah, ingat hum. Nah, jamak berarti bukan talibun lagi. Oh, hum tulabun bil jami'ati. Sahih ya. Akhwan bisa ikhwatun, bisa ikhwanun. Li ikhwatun atau li ikhwanun kibarun. Hum tulabun bil jami'at. Nah. Oke, berikutnya dari Febri lagi. Aina sadiquka? Dhahaba ilal maktabati. Terus dijamakan. Aina asdiqauka? Dhahaba ilal maktabati. Maktabanya di lagi tuh. Enggak, maktabah enggak. Enggak ya? Nggak ada kaitannya. Iya, satu perpustakaan banyak orang kan bisa aja. Iya. Iya. Berikutnya silakan. Tapi tadi apa? Dahaba apa tadi? Bacanya tadi? Zahabu ya? Zahaba ilal ya zahabanya ini. Betul ya, zahabu. Betul. Zahabu ilal maktabat. Dahaba yang berubah jadi zahabu. Berikutnya Muhammadu lahu bunu sahurun huwa talibun fil madrasati. Muhammadu lahu abna'u. Ya. Abna'u sigorun. Sahih. Abnaun apa abna'u? Ada tanwin apa enggak? Tadi apa? Di sininya. Abnaun apa abna'u? Abnaun ya, ada tanwinnya. Ada tanwinnya. Abnaun sigorun. Sigorun. Terus? Hum tulabun
Mm-mm. Huwa fil madrasati. Ya, saya ya. Muhammad dia memiliki anak-anak kecil ya. Ada laki-laki, anak laki-laki. Mereka adalah apa pelajar atau siswa di sekolah. Berikutnya, Afwan Ustaz, ya silakan. itu kenapa jadi sugorun ya Ustaz? Mana Sugorun? Sigorun, Sugorun, Sigorun. Sigorun ya. Mm-mm. Sigorun, jamak dari Sogirun, Sigorun. Di sini juga ada ya, di atas tadi. Oh iya, Afwan Ustaz. Mm-mm. Nah, sudah. Berikutnya, Abu Urwah ya. Siapa? Ada Abu Urwah? Naam, Ustaz. Mm-mm. Nomor terakhir ya, nomor 10 ya. Azamiluka mujtahidun. Naam, huwa mujtahidun. Ya, terus Azumalauka mujtahiduna. sahih. Naam, hum mujtahiduna. Sahih. Alhamdulillah ya. Ada pertanyaan lagi terkait tadi yang soal-soal tadi. Ada Ustaz. Hmm. Afwan, entah anak yang kurang Yang mana? memperhatikan Ustaz. Hmm. Ini kan kalimat apa? Misalnya contohnya ahada tolibu, kan ini marfu, apa marfu ya istilahnya Ustaz? Yang mana? Yang Ya ini kan ada di sini ya? Bukan di sini ya? ya di Ini sini contohnya Ustaz. di yang mana? Nomor Contohnya nomor 3 lah. nomor 3. Itu. Ainal Ainal, mudarisu. Ainal mudarisu. kalau Terus? itu kan pakai alif lam Ustaz. Iya. Dan ujungnya kan nggak, apalagi nggak domah tain lagi kan Ustaz. Betul. Enggak nomor saya. Berarti yang jamaknya juga gitu Ustaz. Jamaknya mudarisun. Yang di tolibun Ustaz, tolibun. Tolibun. Tulabun jamaknya. Oh, kalau dikasih alif lam ya? Iya, kalau setiap dikasih alif lam pasti nggak bertanwin. Berarti Tulabun, yang tulabu gitu. berarti ngikut juga Ustaz. Betul, betul, betul. Setiap alif lam itu tidak mungkin, ini kaidahnya gitu. Kalau alif lam ya berarti sudah nggak mungkin bertanwin ya. Maksudnya nggak bertanwin itunya ya. Yang akhirnya bertanwin jadi nggak bertanwin. Tapi Ini istilahnya pakai alif lam apa Ustaz? ma'rifah, alif lam ma'rifah, alif lam ta'rif, al ta'rif yang fungsinya memakrifahkan yang tadinya nakirom jadi ma'rifah. Mudarisun seorang guru, al mudarisu ya guru itu, seorang guru itu berarti sudah ma'rifah, sudah sama-sama tahu seperti itu. Jadi sudah spesifik ya. Yang tadinya nakiro general umum ya, ketika sudah dikasih alif lam menjadi spesifik. Seperti itu. Cukup apa ada yang kurang jelas lagi? Yang lain mungkin? Nggak ada yang ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, sebenarnya cukupan dulu ya. Udah 21.45. Ustaz, Ya, boleh kamu tanya aja. kalau video yang kemarin rekamannya belum ada ya Ustaz? Oh iya, nanti anak upload. Lupa kemarin anak ketiduran. Udah di-download, tinggal nanti di-upload. Belum di-upload kan? Baru nanti di-upload sekalian sama ini. So. Cuman itu pertanyaannya. Oh itu aja ya? Iya, ada rekamannya. Cuman belum di-upload. Soalnya belum nyalain laptop ini. Rekamannya di laptop. Jadi mau nyalain laptop siang-siang banyak bocah itu. Ada lagi ya? Ya Evan ya apa namanya jarang bikin soal ya. Nanti mudah-mudahan ini setelah
selesai dari sini 13 nanti kita adakan semacam kayak evaluasi ujian ya. Ujian pertanyaan udah pertengahan kan ya. Ya mungkin ujiannya biar melatih saja ya, melatih murojaah biar antum murojaah. Biasanya kalau nggak ada soal, jadi penting kalau belajar apalagi bahasa Arab ya, itu soal-soal itu penting dikerjakan buat murojaah gitu kan. Menurut mana belum sempat ada aja itu. Belum sempat bikin ini. Ya mudah-mudahan nanti setelah ini dari 13 selesai, mungkin pekan depan ya selesai mungkin. Nah, nanti kita adakan evaluasi ujian ya. Bentuk tulis dan bentuk lisan seperti ini ya. Ada pertemuan nanti antum kerjakan soalnya dan nanti lisannya nanti tanya satu-satu ya. Seperti ya. Ya sama seperti ini kalau lisan ini kayak tanya jawab seperti ini kan. Ya, untuk menunjukkan biar antum belajar aja kadang-kadang gitu kan kalau nggak dikasih motivasi soal atau ada ujian ya malas pekerjaannya. Tapi kalau ada semacam ujian seperti ini kan antum jadi wah harus belajar nih gitu kan. Nah, gitu. So, itu fungsinya ujian atau fungsinya apa namanya PR tugas-tugas itu sangat membantu kita dalam belajar terus terang. Karena juga kalau ngikut-ikut tes itu ya kalau nggak ada itu jadi malas juga belajar itu harus ada soal dulu. Ustadz, itu menulis Arab itu ada kaidahnya ya Ustadz? Ada imla itu ada materi sendiri imla iya ada imla al imla Berarti pelajaran menulis bahasa Arab itu ada ya Ustadz? ada ya ada pelajaran kaidahnya ada kaidah imla pasti ada lah bahasa Indonesia aja ada bahasa Arab ada. Itu Ustadz nggak membuka apa menerima orang belajar bahasa Arab gitu, nulis belajar bahasa Arab gitu Ustadz? Oh kaidah-kaidahnya itu kan ada berarti ya apa namanya ada kitabnya sendiri sih sebenarnya kalau dengan imla ada. Tapi kalau dengan seperti ini aja antum lama-lama juga terbiasa dengan nulis Arab sebenarnya kalau latihannya antum kerjakan dengan nulis sendiri nanti lama-lama oh seperti ini kaidah. Misalkan ya betul sih kadang-kadang kalau nggak dituntut untuk nulis itu apa eh, banyak yang ini juga yang salah-salah juga ketika didikte misalkan. Anda pernah misalnya ajar secara offline ya pernah gitu kan. So antum tulis Muhammadun misalnya di papan tulis ada yang nggak bisa gitu nulis Muhammadun atau nulis apa gitu. Karena agak aneh kan gitu kan. Ketika baca bisa gitu. Tapi ketika maju suruh nulis bingung dengan blank gitu. Karena memang nulis Arab memang agak sulit Ustadz. Iya, nyontek aja nulis susah kan, nyontek gitu ya. Apalagi antum nulis sendiri tanpa nyontek gitu kan. Berarti kan antum kalau tanpa nyontek antum sudah hafal kosakata itu gitu kan. Bentuknya seperti apa, kaidahnya seperti apa, apakah huruf zal ketika di depan disambung apa enggak dengan huruf berikutnya itu kan ro di akhir nyambung apa enggak gitu kan. Ya, itu perlu juga. Kadang-kadang kan kalau enggak terbiasa dengan seperti itu acak-acakan ya salah-salah. Kalau sederhana sekali, kelihatan sederhana sepele tapi ternyata cukup ini juga. Berarti itu memang ada pelajarannya ya Ustaz? Ya ada. Namanya imla kalau salah. Imla iya. Tanpa melihat buku, berarti kita bisa nulis sendiri nanti kalau kita bisa. udah tahu. Nah, lama-lama bisa antum. Insya Allah bisa. Ya, dengan antum sering nulis aja sebenarnya sih itu melatih imla juga. Dengan antum hafal banyak kosakata, sering nulis ya. Itu lama-lama antum meskipun nggak belajar kaidah antum benar sendiri. Meskipun nggak belajar kaidah ya, tapi karena biar kalau kaidah itu kan teori aja untuk membantu. Paling penting kan prakteknya. Sering-sering nulis saja dan hafalin banyak kosakata. Ya misalkan kalau anda nyuruh antum tulis ini gitu kan, misalnya apa gitu kan. Jadi kan antum penting juga mendengarkan oh ini kata sogirun, antum bayangin sogirun seperti ini. Sod, goin, makanya panjang pendeknya penting juga. Sogirun, berarti yang panjang mana tuh? Sogi ada ya sukun nya yang panjang, berarti ada ya sukunnya gitu kan. Penting juga panjang pendek penting.
Kayak tolibun. Itu aja masih ada yang tolibun. Yang panjang lamnya. Nah, padahal tolibun. Gitu kan. Masih panjang pendeknya masih banyak yang keliru juga. Nah, makanya penting juga ngelihat. Ya sama kayak ini aja lah. Eh, kalau antum hafalan Quran aja, kalau hafalannya dengan mendengarkan itu kan, misalnya mendengarkan imam sholat bacanya salah terus, akhirnya antum terdengarnya salah terus. Antum nggak ngeliat mushaf, nggak ngecek, ya akhirnya antum hafalannya salah terus. Antum pernah sering kan hafalan juz 30 misalnya. Misalnya kayak Anas atau surat pendek yang mudah-mudah saja banyak yang masih salah panjang pendeknya ya karena dia nggak pernah atau mungkin jarang lihat mushaf sebenarnya seperti apa panjang pendeknya. Yang terdengar adalah yang dihafal ada apa yang didengar itu yang ternyata salah, misalnya waktu kecil ngajinya ya ngajar salah atau imamnya bacanya salah akhirnya ikut salah terus terngiang-ngiang terhafal dengan salah. Nah, itu sama juga, ini juga sama ya, pentingnya antum melihat panjang pendeknya teksnya dengan benar, antum baca dengan benar juga pengaruh juga dalam ya nantinya hafalan, dan nulis juga ngaruh seperti itu ya, jadi saling pengaruh, penting ya benar, dan nulis itu penting. Makanya antum ketika anak kasih tugas kemarin tuh nulis tapi kebanyakan diketik gitu ya. Akhirnya ya cuman bagusnya diketikan aja bukan di tulisan tangan. Menurut Ada lagi? Ustadz, apakah kami ada bibit-bibitnya kan pandai bahasa Arab Ustadz? Oh itu masya Allah ada lah, masa nggak ada? Antum kan udah jadi bibit ini kan, bagi anak-anak antum jadi bibit. Bibit pasti ada lah. Semua orang tuh harus bisa bahasa Arab ya, minimal bisa bahasa Arab karena ini kuncinya. Semua orang Islam itu harus termotivasi belajar bahasa Arab dulu pokoknya ya. Tapi di Sebelum belajar TikTok ada bahasa. lihat Ustadz orang Kristen juga jago bahasa Arab Ustadz. Gimana? Orang mana? Tadi Anda melihat di TikTok orang Kristen Nah, debat-debat. makanya orang Kristen aja bisa jago bahasa Arab. Nanti kita malah jangan sampai kita asing dengan bahasa sendiri ya. Bahasa Arab kan bahasa Islam ya, bahasa Muslim ya. Sepakat ya? Bahasa para ulama ya. Berarti kita jangan jadi orang asing bagi agama sendiri. Jangan jadi turis bagi agama sendiri. Ya kita bagi tuan rumahnya ya begitu. Penting sekali. Itu belajar bahasa Arab itu nggak belajar setahun 2 tahun ya, terus belajar terus sampai ya pokoknya belajar terus. Udah sampai khatam saya kitab tertingginya ya. Misalkan kitabnya Alkitab Sibawayh gitu ya, itu yang level tinggi. Ya masih aja belajar nggak apa-apa. Jurumiyah lagi. Bahkan para ulama itu meskipun sudah mahir sekalipun tetap ngulang lagi jurumiyah lagi gitu. Jurumiyah kan level dasar tuh. Dibaca lagi. Trik khususnya supaya cepat mahir gimana Ustaz? Apakah belajar langsung dihafal? Kalau anak pribadi juga bukan orang yang mahir anak ya. Jadi kalau anak pribadi belajar terus ya. Jadi pertama senang dulu antum, cinta dulu dengan bahasa Arab gitu kan. Senang lah belajar bahasa Arab ya. Kalau antum sudah merasa senang ya insya Allah antum akan semangat itu. Semangat. Antum ya belajar kan nggak hanya satu tempat saja, antum bisa belajar online di mana atau kalau ada offline macam-macam. Banyak referensi ya. Nantinya di online juga antum kalau ada program-program online lain ikut aja gitu. Nggak apa-apa buat nambah-nambah. Kalau ada offline ikut aja gitu. Tapi biasanya kalau offline biasanya ya offline apa online ya, jarang yang istiqomah itu jarang. Biasanya offline banyak sering bubarnya gitu ya. Paling 4 kali pertemuan habis itu bubar kan banyak gitu kan. Ya, Kalau jarang di yang sini nggak offline Ustaz. kenapa? Di sini susah nyari Offline ya? yang Iya, offline. Arab susah. Offline tuh kita terkendala kadang kalau offline ya tadi offline kadang ada tapi jauh gitu kan. Ini kendala gitu kan. Akhirnya memakan waktu. Makanya online ya alhamdulillah ya dengan online ini kan nggak mengenal jarak gitu kan. Yang penting sinyalnya bagus gitu kan. Ya, online bisa sangat membantu sekali online. Offline bagus offline gitu kan. Enak tatap muka.
Tapi ya tadi jarang, kemudian ya ada jauh gitu. Ya tahu lah antum semua orang yang mungkin sibuk siangnya itu kan mencari nafkah segala macam. Jadi kalau untuk belajar offline agak mungkin jadi banyak minta waktu. Kalau online kan enak, fleksibel, kali malam pas jam-jam segini kan, waktu santai. Ya pokoknya belajar karena juga masih belajar juga ya dibilang masih belajar juga. Terus belajar. Kalau lagi bahasa Arab ya terus. Nah juga belajar online banyak, sering-sering belajar online, ikut-ikut online, ikut program-program bisa, nah ikut juga, Sain ada, ikut, dan online yang lain ya. Ya kalau target kita setelah kita ini mungkin apa? Kalau jurumnya kayaknya ketinggian ya, langsung dari sini ke jurumnya, autornya bingung. Mungkin kayak kita buku Sain aja dulu. Buku Sain itu bagus itu, yang terjemah udah terjemah ya. Jadi biar antum paham dulu. Kalau jurumnya itu kan ya mungkin agak-agak apa namanya? Rumit juga kalau belum tahu dasar-dasarnya. Sorof lah nanti belajar sorof dari Sain atau apa gitu nanti. Sorof tuh antum banyak hafalan juga sorof. Nanti sorof itu yang wajib menghafal sorof ya, sorof tasrifnya ya. Fa'ala fa'alumnya lah gitu kan. Sekali-kali muhadasahnya Ustaz. Kalau Kami muhadasa, tidak pernah. kalau muhadasa tuh pakai baina idaik tuh banyak muhadasa. Kalau Arabia baina idaik tuh pakai. Sebenarnya kalau belajar gini aja sudah, kalau untuk sudah banyak kosakata segala macam, muhadasa juga otomatis biasanya bisa juga. Meskipun tata bahasanya acak adul gitu kan, tapi yang penting kan berani ngomong aja. Yang udah level tinggi aja belum tentu muhadasanya bagus, belum tentu ini apa namanya sesuai. Tapi itu biasanya kalau yang udah bisa baca kitab itu ngobrol kayak muadasa gitu otomatis bisa apa enggak Ustaz? Kalau otomatis bisa itu enggak, belum tentu juga ya. Kalau muhadasah itu kan butuh latihan terus menerus ya, butuh kelas, butuh keseringan tiap hari ngobrol bahasa Arab. Mm-mm. Belum tentu orang-orang NU itu kan jago banget kitab, tapi gila muhadasah kan belepotan juga. Jadi emang butuh latihan terus menerus ngomong tiap hari itu baru lancar nanti. Jadi nggak jaminan ya baca kitab lancar banget ketika muhadasah belum tentu juga. Iya kan? Ada. Butuh apa namanya? Praktek terus menerus. Sebaliknya muhadasahnya pinter misalnya, belum tentu dia jago baca kitab. Kalau dua-duanya bagus itu luar biasa. Jadi kalau antum targetnya muhadasah, ya berarti antum harus menciptakan lingkungan yang memang tiap hari berbahasa Arab terus ya. Misal di RQ atau di pondok pesantren gitu kan. Atau dalam keluarga, kalau antum menciptakan keluarga yang tiap hari pakai bahasa Arab ya itu bagus gitu kan, ke istri antum, anak antum. Tapi kalau sehari-harinya nggak pakai bahasa Arab ya kaku pasti ya. Meskipun orang paham yang jago bahasa jago bahasa apa jago baca kitab itu paham, orang ngomong bahasa Arab itu paham dia. Tapi giliran dia ngomong belum tentu bisa gitu kan. Belum tentu lancar karena memang butuh praktek. Butuh praktek terus menerus. Dan insya Allah paham lah masalah seperti ini. Ada lagi? Menarik ya, semangat ya. Ini mulai banyak yang kayaknya bergugur, bukan berguguran ya. Mungkin mereka ada kesibukan sendiri sehingga nggak bisa mengikuti. Ya mudah-mudahan meskipun berapapun yang ini ya, meskipun 2 orang, 3 orang misalnya ya, nggak apa-apa. Tetap insya Allah anak apa adakan asal anak nggak ada udur ya kalau anak nggak ada udur online. Ini alhamdulillah ada 8 orang
Awalnya berapa? 20-an ya, tapi yang berkurang ya nggak apa-apa. Qadarullah. Mungkin mereka sibuk atau sudah belajar di tempat lain, kita husnudzon saja nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti bisa kembali belajar bersama lagi. Mungkin ada juga yang memang benar-benar nggak bisa gitu. Baik, kalau tidak ada sekali lagi kita akhiri dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan maaf kalau ada kekurangan. Insya Allah kita akan depan online lagi, ketemu lagi. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Nanti diupload insya Allah nanti. Jazakallah khairan. Waalaikumsalam.